Lantai 7. Api berkobar dari salah satu ruangan di lantai 7 gedung perkantoran Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan. Gelombang unjuk rasa memprotes efisiensi anggaran di sektor pendidikan terus berlangsung di sejumlah daerah. Seorang wanita menangis histeris saat dua anaknya yang bermain di perkebunan sawit tewas tenggelam di kolam bekas galian di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas saat pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Istana Negara, Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Dinda Edita menemani pagi adalah Fokus pagi kali ini, Kamis 20 Februari 2025. Ya, pemirsa, kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awali dari informasi diduga akibat gas bocor saat masak 8 toko rumah dan kontrakan hangus dilalap api di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Sementara itu, ratusan pekerja berhamburan menyelamatkan diri saat gedung perkantoran Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa sore. Wow, lantai 7. Video amatir merekam saat api berkobar di salah satu ruangan yang berada di lantai 7 gedung perkantoran Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu sore. Belum ada keterangan resmi dari pengelola gedung maupun petugas pemadam atas peristiwa ini. Namun dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting di ruangan sirkulasi udara. Akibat kebakaran, ratusan pekerja kantor berhamburan menyelamatkan diri di halaman gedung. Para pekerja dievakuasi setelah terdengar peringatan alarm kebakaran. Artinya awalnya duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Kebetulan lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada evakuasi. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Langsung pada suruh turun. Jaya 65, beringin. Sementara itu di Kota Tangerang, Banten, sejago merah melalap 8 bangunan toko, rumah dan kontrakan di Jalan Beringin, Karawaci, Rabu siang. Juga kebakaran disebabkan kebocoran gas yang terjadi di salah satu toko yang sedang memproduksi tahu susu. Akibat peristiwa ini, 2 karyawan toko menderita luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kebakaran ini? Kejadian kebakaran dari percikan gas minyak. Itu saat aktivitas atau gimana Bang sebelum? Lagi mau aktivitas ya. Jadi ini apa? Goreng tahu ya, tahu susu itu. Kurang dari 2 jam, petugas berhasil memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah bangunan ruko, rumah, dan kontrakan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa dan Dinda, ini kebakaran tidak hanya melanda gedung, tapi juga sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ya, di Kabupaten Pasuruan, pemilik mobil melarikan diri saat kendaraannya terbakar di Jalan Raya Pasuruan, Malang. Warga Kecamatan Jota, Kabupaten Situbondo dikejutkan dengan terbakarnya sebuah truk ekspedisi bermuatan paket pada hari Rabu. Petugas yang mendapat laporan langsung berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran, sejumlah paket yang berada di bagian belakang truk hangus. Kebakaran berawal saat truk ekspedisi tujuan Bali tiba-tiba mengeluarkan percikan api di bagian belakang truk. Sopir yang panik langsung menyelamatkan diri. Tak berselang lama api membesar dan melahap seluruh badan truk. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Api juga turut menghanguskan sebuah mobil di jalan di wilayah Pandaan, Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu. Polisi lalu lintas yang tiba di lokasi segera mengamankan lokasi tapi tidak menemukan pemilik kendaraan. Petugas menduga pemilik kendaraan melarikan diri. Petugas gabungan berhasil memadamkan api dalam tempo 1 jam. Peristiwa terjadi saat mobil yang melaju dari Surabaya menuju ke Malang tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap dari bagian bawah kendaraan. Tak lama kemudian api membesar dan membakar mobil.
Petugas menduga api berasal dari korsleting listrik. Sementara itu petugas masih mencari pemilik kendaraan. Di informasi lain, gelombang unjuk rasa memprotes efisiensi anggaran di sektor pendidikan terus berlangsung di sejumlah wilayah. Ya, di Solo, Jawa Tengah ini pemirsa, massa mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD. Sementara itu di Jawa Timur, ratusan mahasiswa terlibat saling dorong dengan aparat yang berjaga di gedung DPRD Lamongan. Aksi unjuk rasa oleh sejumlah elemen mahasiswa di depan gedung DPRD Lamongan, Jawa Timur, Rabu siang diwarnai aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Selain menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan, para mahasiswa juga meminta pemerintah memenuhi hak-hak para dosen yang selama ini terbengkalai. Sebelum ada makan siang gratis, kita semua juga sekolah dengan baik, nggak ada masalah. Sementara di Solo, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEMSI Solo Raya berunjuk rasa di depan gedung DPRD, mempertanyakan kebijakan efisiensi yang dinilai belum tepat sasaran. Sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan Indonesia Gelap, mahasiswa berusaha masuk ke dalam ruang gedung DPRD Solo. Demo mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap juga dihelat di depan gedung DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Rabu siang. Mahasiswa meminta program makan bergizi gratis tidak diambil dari anggaran pendidikan, serta menghapus multifungsi TNI Polri di sejumlah jabatan sipil. 5. Menghapuskan multifungsi TNI Polri. Terlibat dan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis. Para demonstran membubarkan diri setelah salah satu wakil ketua DPRD Kota Tegal berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke peristiwa lain, ini peristiwa yang cukup tragis, Dinda dan pemirsa, ini di mana ada dua anak balita kakak beradik yang tewas tenggelam di kolam bekas galian di areal perkebunan sawit di Labuan Batu, Sumatera Utara. Ya, kedua korban sempat bermain di sekitar galian saat ibunya sibuk mencari bahan pembuatan sapu lidi di areal kebun sawit. Warga dan kerabat histeris saat jasad kakak beradik ditemukan warga di kolam bekas galian area perkebunan sawit Afdeling 5, PTPN 4 Rantau Prapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Sang ibu bahkan tak sadarkan diri. Ia tak menyangka niat membawa dua buah hatinya untuk mencari bahan baku pembuatan sapu lidi justru berujung maut. Insiden bermula Selasa pagi. Korban berusia 3 tahun dan 4 tahun sengaja dibawa ibunya ke kebun sawit karena tak ada yang menjaga di rumah, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Di tengah kesibukan mencari pelepah daun sawit, dua anaknya yang bermain menghilang hingga akhirnya ditemukan tenggelam. Awalnya tahu mungkin naluri seorang ibu lah. Melihat ada mainan plastik lah. Mainan plastik itu seingat si ibu kalau itu memang mainan anaknya tadi yang dipakai. Maka dari penemuan aqua tadi itulah maka diselamilah kubangan tersebut. Kedalaman sendiri? Kurang lebih 1 meter lebih lah, 1,5 meter lebih lah. Dua jasad bocah balita sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum Muslim Ain, Rantau Utara, Rabu siang. Tuti Aleweh Lubis melaporkan dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Bocah laki-laki di Jember, Jawa Timur tersambar petir saat mencari jamur di pembuangan limbah pabrik gula. Ya, proses evakuasi jasad berlangsung dramatis. Warga pun harus membopong tubuh korban dari atas gunungan limbah setinggi belasan meter. Jasad bocah laki-laki berusia 13 tahun tergeletak di gunungan pembuangan limbah pabrik gula Semboro, Jember, Jawa Timur, Rabu sore. Korban ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, di mana bagian wajah dan kakinya terluka bakar. Dari luka-lukanya diduga ia tersambar petir saat mencari jamur blotong sendirian tanpa izin petugas keamanan pabrik. Evakuasi korban dilakukan manual.
korban dibopong warga dari gunungan limbah setinggi belasan meter menuju rumah duka di desa Semboro. Awalnya memang rencana bertiga, tapi dengan salah satu orang tua temannya itu memang dilarang. Tiba-tiba anak ini yang bernama Alvin, tiba-tiba dia berangkat sendiri gitu tanpa sepengetahuan temannya dan orang tua salah satu temannya itu. Peristiwa ini sudah ditangani oleh aparat kepolisian, namun pihak keluarga tidak menghendaki jasad korban diotopsi dan mengikhlaskan kematian sebagai musibah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke peristiwa lain, sebuah sepeda motor dan mobil pickup tertabrak kereta di pintu perlintasan stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur. Ya, akibatnya 1 orang tewas, sementara 2 orang lainnya terluka. Mobil pickup muatan tabung gas ini ringsek tertabrak kereta kargo di pintu perlintasan kereta Pondok Jati, Jakarta Timur, Rabu malam. Tak hanya itu, sebuah sepeda motor yang turut terlibat dalam kecelakaan juga rusak berat. Akibat kecelakaan, seorang remaja tewas. Peristiwa terjadi saat 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan itu berada di tengah perlintasan kereta karena terjebak macet. Tiba-tiba datang kereta kargo dan menabrak 2 kendaraan tersebut. Sopir dan kernet mobil pickup terluka, sementara seorang remaja pemotor tewas. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pasca kecelakaan, lalu lintas di lokasi kejadian sempat ditutup. Petugas mengalihkan arus lalu lintas selama proses evakuasi mobil pickup dan tabung gas yang dibawanya. Terkait kasus ini, polisi akan memeriksa masinis untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan. Ya, kita turut berduka terkait dengan adanya korban. Ada 1 korban meninggal dunia, saat ini sudah kami evakuasi ke RSCM. Terus 1 lagi korban meninggal, 1 lagi korban luka sudah dievakuasi juga ke RSCM. Kami saat ini bergabung dengan PT KAI sedang klarifikasi terkait dengan sarana dan prasarana di tempat ini. Ada beberapa gas yang belum kita evakuasi, tapi sudah di tempat aman dan sebentar lagi akan diambil alih pemiliknya. Polisi juga akan berkoordinasi dengan PT KAI lantaran di perlintasan stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur kerap terjadi kecelakaan kereta. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Masih dari kasus kecelakaan, Dani dan pemirsa, diduga menerobos lampu merah, sebuah truk menabrak pengendara motor di persimpangan Jalan Poros, Trans Sulawesi, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, 2 orang berboncengan motor tewas setelah ditabrak mobil pickup yang sedang menyalip dari arah berlawanan. Kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. 2 orang berboncengan motor terlibat kecelakaan adu kambing dengan mobil pickup yang sedang menyalip dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat keduanya terpental, sementara kendaraan korban terseret hingga sejauh 25 meter. 2 korban meninggal setelah dibawa ke puskesmas. Untuk kondisi korban, keduanya meninggal sesaat setelah dirawat di puskesmas Tanggul. Sedangkan untuk pengendara roda 4-nya juga dirawat di puskesmas karena mengalami luka robek di bagian dada. Di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, diduga nekat menerobos lampu merah. Sebuah dump truck menabrak pengendara motor di sebuah persimpangan Jalan Poros Trans Sulawesi. Akibat kecelakaan itu, pengendara motor mengalami luka memar dan patah tulang, sementara kendaraan korban ringsek. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pengendara motor sport tergeletak tak sadarkan diri usai menghantam truk tangki di Jalan Yusuf Singadekane, Kertapati. Diduga pemotor mengantuk sehingga tidak melihat truk tangki yang akan memutar arah. Dalam kondisi kritis, korban dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang untuk mendapat pertolongan medis. Tim Liputan melaporkan. Musisi Faris RM lagi-lagi tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, kali ini pemirsa, Faris RM ditangkap unit 3 Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan.
Inilah video amatir saat musisi Faris RM ditangkap atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Faris RM ditangkap penyidik narkoba dari Unit 3 Polres Jakarta Selatan di Jalan Dipati Ukur, Coblong, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan polisi, pria berusia 66 tahun itu memesan narkoba dari rekannya. Dari hasil tes urin, positif narkoba jenis ganja dan juga sabu-sabu. Pelantun lagu Sakura dan rekannya dinyatakan sebagai tersangka. Ini merupakan keempat kalinya Faris RM terjerat penyalahgunaan narkoba. Betul ya bahwa FRM pesan barang atau jenis narkoba yang diduga jenis narkoba dari ADK. Kemudian pasal yang diterapkan di sini adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, penjara paling lama 20 tahun. Kita jeda sejenak pemirsa untuk berkumandangnya azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas saat pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Istana Negara Jakarta Pusat. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengikuti gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta Pusat jelang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Para kepala daerah itu tetap semangat menjalani prosesi kirap di tengah guyuran hujan. Kompak mengenakan pakaian putih, ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih mengikuti gladi bersih dengan melakukan kirap dari Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Meski hujan gerimis, namun mereka tetap semangat mengikuti kirap dengan iringan marching band dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan kawalan ketat petugas kepolisian. Tampak diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, Bupati Indramayu terpilih, Luki Hakim, serta Gubernur Maluku Utara terpilih, Serli Chowanda. Gladi bersih merupakan rangkaian kegiatan yang harus mereka ikuti sebelum pelantikan. Baris berbaris, kemudian masing-masing mengetahui posisinya masing-masing dan menghitung timing yang tepat dengan tata cara pelantikan yang akan dilakukan bersama dengan Presiden sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 itu akan dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis pagi. Presiden Prabowo juga akan memberikan pengarahan. Setelah dilantik, para kepala daerah tersebut akan mengikuti retret atau pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama seminggu, mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ditlantas Polda Metro Jaya memperlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan saat pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Istana Negara. Ya, karenanya masyarakat diimbau menghindari lalu lintas di sekitar Monas dan Istana Kepresidenan agar tidak terjebak kemacetan. Rekayasa lalu lintas akan diterapkan di Ditlantas Polda Metro Jaya di sejumlah ruas jalan saat pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Istana Negara Jakarta Pusat. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan mulai dari pukul 9 pagi dan setelah bubaran pelantikan, namun dilakukan secara situasional. Dampak penutupan jalan Medan Merdeka Utara lalu lintas dari arah Tugu Proklamasi yang menuju Istana akan dialihkan ke Jalan Lapangan Banteng. Selanjutnya, dampak penutupan Jalan Medan Merdeka Utara, lalu lintas dari arah Tugu Proklamasi menuju ke arah Istana akan dialihkan ke Jalan Lapangan Banteng. Lalu dampak penutupan Jalan Medan Merdeka Barat, arus lalu lintas dari arah Harmoni menuju ke arah Patung Kuda akan dialihkan ke Jalan Ridwan Rais dan juga sebaliknya. Rekayasa diberlakukan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran lalu lintas masyarakat yang akan melintas di kawasan Istana Kepresidenan.
Kami himbau kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas yang berkantor di seputaran area tersebut, di seputar wilayah Medan Merdeka di Jakarta Pusat, hendaknya dapat melakukan perjalanan untuk memutar atau mencari rute-rute yang tidak bersinggungan dengan lokasi tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebuah warung makan di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ludes terbakar. Ya, pemirsa, di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, api juga turut menghanguskan 4 ruko di Pasar Sentral Pangkal Jene. Petugas berjibaku memadamkan api yang menghanguskan 4 ruko di Pasar Sentral Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruko. Pasca kejadian, petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian. Para pedagang membersihkan puing bangunan dan mengeluarkan sisa dagangan yang hangus terbakar. Tidak ada korban dalam kebakaran. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, kebakaran juga melanda sebuah warung makan di Jalan Termili. Petugas yang mendapat laporan langsung berusaha memadamkan api. Warga menduga kebakaran terjadi akibat pemilik warung makan lupa mematikan kompor. Dalam tempo 1 jam, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Polisi mengamankan 2 supporter yang diduga melakukan pengeroyokan di dalam Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya usai jeda. Kita beralih ke peristiwa lain. Cemburu menjadi pemicu 4 warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terlibat carok atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pada hari Rabu. Ya, akibatnya 1 orang tewas sementara 2 orang lainnya terluka. Rohman, warga Probolinggo, diamankan polisi setelah terlibat dan diduga menjadi dalang terjadinya carok bersama 3 warga lainnya. Akibat pertikaian menggunakan senjata tajam, 1 orang tewas sementara 2 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka parah. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 bilah senjata tajam di lokasi perkelahian dan di rumah pelaku. Warga menduga cemburu menjadi pemicu terjadinya carok. Sementara petugas masih mendalami penyebab terjadinya perkelahian maut tersebut. Korban pada saat kejadian ada di ladang, sedang mupuk ya, ada jagung, kemudian didatangi oleh beberapa pelaku. Langsung disebutkan gitu ya. Terkait peristiwanya nanti masih kita dalami. Oke, terima kasih. Karung plastik berisikan jenazah remaja putri ditemukan di pinggir jalan di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, dari hasil visum sementara ditemukan bekas penganiayaan pada leher. Inilah karung putih berisi jasad manusia di Jalan Ladang Koto, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Karung ini ditemukan warga yang melintas di lokasi. Jasad segera dievakuasi polisi ke RSUD Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk divisum. Jasad teridentifikasi berinisial CNS, remaja putri berusia 15 tahun, warga Sumanik, Salimpauang, Tanah Datar. Dari hasil visum sementara ada bekas penganiayaan di leher. Dan sekarang untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batu Sangkar untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, keterangan sementara dari ciri-ciri dari korban masih utuh, tidak ada luka dari benda tajam, cuma ada bekas cekikan di leher. Aparat kepolisian masih menyelidiki kasus dengan meminta keterangan ke sejumlah saksi, termasuk keluarga dan teman sekolah. Jenazah akan diotopsi untuk memastikan penyebab kematian. Sri Purnama melaporkan dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Diduga hanyut terseret banjir bandang, seorang pria ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Pantai Sine, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, sementara itu di Malang, Jawa Timur, pemirsa, bangunan warung yang berdiri di atas saluran air runtuh dan mengakibatkan seorang penjaga warung tewas terseret arus. Tugas berupaya mencari seorang penjaga warung yang jatuh ke dalam selokan air di kawasan Jalan Supriyadi, Sukun, Kota Malang, Rabu petang.
Saat kejadian, korban bersama rekannya sedang berjaga di warung Madura yang berdiri di atas selokan air. Naas, hujan deras membuat debit air selokan meningkat dan menyebabkan lantai bangunan warung runtuh. Rekan korban berhasil menyelamatkan diri, namun korban terseret arus dan ditemukan sudah tak bernyawa 3 km dari lokasi kejadian. Ya itu bahkan dia kan tadi itu kan ada restoran gitu. Jadi untuk alas untuk tidur-tiduran gitu loh dari situ. Nah sebetulnya memang ya itu sudah memang kondisi sudah ambles bangunan tempat itu. Pak, korban ditemukan? Pak, yang hanyut sudah ditemukan, Pak? Apa namanya? Yang hanyut sudah ditemukan di daerah apa sebelahnya Debu Kacuk gimana? kondisinya gimana, Pak? Belum meninggal tadi. Di Tulungagung, Jawa Timur, seorang pedagang bakso yang hilang sejak hari Selasa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Pantai Sine. Diduga korban tewas terseret banjir bandang ketika melintasi jembatan hingga terjatuh ke sungai sedalam 4 meter. Petugas kepolisian menemukan rombong bakso dan sepeda motor korban di sebuah sungai di Desa Kalibatur. Setelah dilakukan visum, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Ponorogo, Jawa Timur terekam CCTV diam-diam mengambil motor milik ayah tirinya. Ya, ini karena ulahnya yang kerap bikin resah, video CCTV disebar ayah tirinya di media sosial dan melaporkan kasusnya ke kepolisian. Ya, inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda mengambil motor milik warga Kelurahan Beduri, Kecamatan Kota Ponorogo, Jawa Timur pada hari Selasa. Pemuda ini dengan mudah mengambil motor di teras rumah setelah mengambil kunci yang ditinggalkan pemiliknya. Korban yang pulang sholat dari masjid kaget motornya raib. Saat memeriksa CCTV, ia pun lebih kaget lagi karena ternyata anak tirinya yang diam-diam mengambil motor. Untuk memberikan efek jerah karena pelaku kerap berulah, korban dengan seizin istrinya mengunggah hasil CCTV ke media sosial dan melaporkan kasusnya ke aparat kepolisian. Aparat kepolisian sempat mengamankan pelaku dan motor yang diambilnya. Namun setelah melalui proses mediasi, kasus akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku. Sementara itu di kasus lainnya yang terjadi di wilayah Bojong Indah, Cengkareng, Jakarta Barat, CCTV merekam komplotan pencuri motor di area parkir di depan gerai minuman es krim. Satu pelaku bertugas mengawasi situasi dengan pura-pura menelepon, sedangkan seorang lainnya menjadi eksekutor dengan merusak kunci kontak motor. Dalam waktu beberapa menit saja, motor milik karyawan toko es krim raib digondol dua pencuri. Pemirsa, berhati-hatilah, sepeda motor terutama jenis Matic berbagai merek rawan sasaran pencurian. Ya, selain memanfaatkan perilaku teledor dari pemilik kendaraan, maling motor juga memanfaatkan celah sistem keamanan motor. Pencurian sepeda motor di sejumlah daerah semakin meresahkan. Seperti pencurian sepeda motor di perumahan Bekasi, Jawa Barat yang dilakukan siang bolong. Bersama rekannya yang mengendarai motor, pelaku mengincar sepeda motor lain di area masjid. Usai berhasil membobol kunci, motor lantas dibawa kabur. Aksi membawa kabur motor curian itu gagal setelah satpam perumahan dengan sigap menutup portal hingga membuat maling pun terpental. Setali 3 uang, pencurian sepeda motor milik warga Banyu Urip, Surabaya, Jawa Timur juga dilakukan di saat kondisi terang. Pemilik motor sempat memergoki aksi tersangka dan langsung mengejar sambil berteriak. Namun hanya satu maling yang berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Sementara satu pelaku lain berhasil kabur. Di Penjaringan, Jakarta Utara, salah satu kawanan pencuri bahkan mengacungkan senjata api ke pemilik kendaraan ketika kepergok membobol kunci motor. Hanya bermodal nekat, tak jarang para maling motor memanfaatkan kelengahan bahkan keteledoran sang pemilik kendaraan. Seperti pencurian sepeda motor di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan ini. Memanfaatkan lubang kunci motor yang tidak ditutup pemiliknya, pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor yang baru saja diparkir depan rumah. Sedangkan pencurian sepeda motor di tempat parkir di sebuah hotel di Palembang, Sumatera Selatan memanfaatkan kelengahan penjaga parkir.
Hanya butuh waktu 2 menit bagi pencuri untuk merusak kunci stang dan membawanya kabur. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Polri, pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kejahatan yang paling marak sepanjang tahun 2024. Tak tanggung-tanggung, angkanya bahkan mencapai 19.000 lebih kasus. Di Surabaya, Jawa Timur saja, 62 kasus pencurian sepeda motor telah diungkap dengan 32 pelaku ditangkap. Pelaku-pelaku yang belum terungkap, kita akan kejar terus. Mereka membuat warga Surabaya resah, maka kewajiban kita membuat mereka resah. Tak hanya manfaatkan perilaku teledor para pemilik kendaraan, maraknya pencurian sepeda motor juga lantaran sistem keamanan motor terbilang lemah, terutama pada motor matic. Maling nggak akan rajin curi motor matic kalau ordernya nggak gede di matic. Logis kan? Dia harus supply, ya kan? Kebetulan faktor kedua, motor maticnya mudah dibobol. Selain kemudahan untuk membobolnya, saya juga melihat bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dari pemilik yang sekarang ini terlihat gampangin. Agar terhindar dari pencurian, jangan beri peluang sekecil apapun bagi pelakunya untuk beraksi. Tindak pencegahan bisa dilakukan mulai dari memasang kunci ganda dan pemasangan alarm hingga menghindari parkir di tempat sembarangan. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa dan Dinda ini mungkin menyadari belakangan ini atau beberapa hari ini banyak siswa atau mahasiswa yang sudah melakukan studi tour. Nah, tapi harus seksama Dinda dan pemirsa karena bisa jadi travelnya itu adalah travel yang jahat yang bahkan melakukan penipuan. Iya, dan yang sayang sekali ya, ini ada 80 mahasiswa, ini salah satu perguruan tinggi di Bengkulu, terlantar di Bandara Fatmawati Bengkulu. Ya, pemirsa, mereka ini menjadi korban penipuan dan penggelapan travel untuk studi tour. Puluhan mahasiswa Unihas Bengkulu ini terus protes ke pihak travel usai terlantar di Bandara Fatmawati Bengkulu Selasa siang. Sudah 6 jam mereka menunggu tiket keberangkatan study tour ke Malang dan Yogyakarta. Sedianya, para mahasiswa ini dijadwalkan berangkat dengan penerbangan pukul 7 pagi, namun hingga pukul 12 siang tidak ada kepastian keberangkatan. Padahal mereka telah membayar uang sebesar 7,4 juta rupiah per orang untuk biaya study tour. Menanggapi kasus ini, polisi langsung mengamankan 2 pengelola travel, yakni pasangan suami istri berinisial VL dan TR. Sudah diberikan uang sebesar 211 juta terhadap pihak yang akan membeli tiket terkait dengan 91 rombongan tersebut. Tetapi dalam perjalanannya tiket ini tidak tersedia untuk perjalanan tersebut. Dari pemeriksaan sementara, pihak kampus memang terikat kerjasama dengan travel tersebut untuk study tour. Namun untuk pemasangan tiket diserahkan pada pihak ketiga yang kini tengah diburu petugas. Ferry Susanto melaporkan dari Kota Bengkulu. KPK resmi menahan Wali Kota Semarang Heve Arita Gunaryanti dan suaminya Alvin Basri yang juga Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang periode 2023-2024. Fokus Pagi segera kembali. Pulang kondangan nih. Kita beralih ke informasi lain, bocah laki-laki di Jember, Jawa Timur tersambar petir saat sedang mencari jamur di pembuangan limbah pabrik gula. Ya, proses evakuasi jasad berlangsung dramatis. Warga harus membopong tubuh korban dari atas gunungan limbah setinggi belasan meter. Jasad bocah laki-laki berusia 13 tahun tergeletak di gunungan pembuangan limbah pabrik gula Semboro, Jember, Jawa Timur, Rabu sore. Korban ditemukan warga dalam posisi tertelungkup, di mana bagian wajah dan kakinya terluka bakar. Dari luka-lukanya diduga ia tersambar petir saat mencari jamur blotong sendirian tanpa izin petugas keamanan pabrik. Evakuasi korban dilakukan manual. Korban dibopong warga dari gunungan limbah setinggi belasan meter menuju rumah duka di desa Semboro. Awalnya memang rencana bertiga, tapi dengan salah satu orang tua temannya
itu memang dilarang. Tiba-tiba anak ini yang bernama Alvin, tiba-tiba dia berangkat sendiri gitu tanpa sepengetahuan temannya dan orang tua salah satu temannya itu. Peristiwa ini sudah ditangani oleh aparat kepolisian, namun pihak keluarga tidak menghendaki jasad korban diotopsi dan mengikhlaskan kematian sebagai musibah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Wali Kota Semarang, Heve Arita Gunaryanti Rahayu, dan suaminya Alvin Basri yang juga Ketua Komisi DPRD Jawa Tengah terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang periode 2023-2024. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan, Wali Kota Semarang Heve Arita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alvin Basri yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu sore. Heve Arita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Ita dan suaminya ditahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang periode 2023-2024. Keduanya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selamat pagi Mbak Ita. Ita dan suaminya diduga terlibat dalam dugaan kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi pabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Atas penjelasan tersebut di atas, KPK telah menetapkan saudara HGR dan saudara AB sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Pasangan suami istri itu ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 19 Februari hingga 10 Maret 2025. Dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Heve Arita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alvin Basri, serta 2 dari pihak swasta yang sudah ditahan terlebih dulu. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, dan Dinda, ini harga cabai rawit merah yang jadi primadona ini pemirsa lagi-lagi mengalami kenaikan. Di awal tahun itu sempat menyentuh angka 100.000 ke atas. Nah sekarang jelang Ramadan harga sejumlah bahan pangan mulai mengalami kenaikan, dan seperti di pasar tradisional Karangayu Semarang Jawa Tengah, cabai rawit merah kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Ya, dan pemirsa, di Pasar Baru Keranggot Cilegon Banten, bawang merah kini dijual seharga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp30.000. Kenaikan harga bahan pangan di Pasar Baru Keranggot, Kota Cilegon juga terjadi pada cabai rawit merah yang semula dijual Rp65.000 per kilogram, kini dijual Rp80.000 per kilogram. Cabai rawit hijau naik dari Rp43.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Para pedagang mengaku kenaikan harga sejumlah bahan pangan disebabkan tingginya permintaan dari konsumen mendekati bulan Ramadan. Ya, harga pangan mengalami kenaikan di Pasar Karangayu, Kota Semarang. Cabai rawit merah dijual Rp80.000 dari sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Cabai keriting yang warna merah dijual Rp70.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Harga daging ayam juga naik, dijual Rp37.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, pemerintah meminta para pengusaha termasuk produsen dan juga importir untuk menjual bahan pangan di bawah harga eceran tertinggi. Sementara itu, Menteri Pertanian memastikan stok bahan pangan selama bulan Ramadan aman. Stok bahan pangan 9 bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup. Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi, 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar. Kemudian kami meminta, ini sangat penting, yang kedua adalah meminta kepada seluruh pengusaha khususnya bahan pangan, produsen maupun importir, itu menjual harga bahan pangannya
di bawah HET, harga eceran tertinggi. Imbas kenaikan harga bahan pokok jelang bulan puasa, warga rela berpanas-panasan untuk mendapatkan sembako murah di Loksmawe, Aceh, Utara Aceh. Ya, hal serupa juga dilakukan ratusan emak-emak yang menyerbu sembako murah yang digelar oleh Pemkot Bandung, Jawa Barat. Warga, mayoritas emak-emak, menyerbu sembako murah yang dijual di Jalan Nilem di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu. Di sini minyak goreng dijual dengan harga Rp36.000 per 2 liter, lebih murah dari pasaran yang sudah tebus harga Rp42.000 per 2 liter. Sedangkan beras premium dijual Rp13.000 per liter, lebih murah Rp3.000 dibandingkan di pasaran. Di Loksmawe, Aceh, teriknya panas matahari tidak menyurutkan warga untuk antre sembako murah di Desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Minyak goreng ukuran 2 liter dijual Rp33.000, gula pasir ukuran 2 kg seharga Rp28.000, dan beras premium ukuran 10 kg seharga Rp96.000. Seluruh barang yang dijual di operasi pasar ini telah disubsidi pemerintah, mulai dari Rp5.000 hingga Rp7.000. Hal ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di informasi lain, pemirsa, untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto mereshuffle atau merombak Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Di saat bersamaan, Presiden juga melantik 3 kepala badan dan wakilnya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bertempat di Istana Negara, Presiden Prabowo Subianto Rabu sore secara resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Reshuffle ini merupakan pergantian menteri pertama kali di pemerintahan Prabowo Gibran. Selain mendikti Saintek, Presiden Prabowo juga melantik 3 kepala badan, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, serta para wakil kepala badan. Brian Yuliarto dikenal sebagai guru besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung ITB. Brian menempuh pendidikan sarjana di ITB dan melanjutkan S2 dan S3 di University of Tokyo pada tahun 2002 dan 2005. Ia juga pernah meraih penghargaan sebagai anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024 pada bidang ilmu rekayasa. Usai dilantik mendikti Saintek, Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo meminta dirinya untuk segera merealisasikan program-program pemerintah khususnya di bidang pendidikan tinggi. Ya, intinya tadi segera bekerja, berkonsolidasi, melakukan program-program yang mendukung program-program dari Presiden. Diduga pergantian Mendikti Saintek terkait banyaknya sorotan masyarakat terhadap kepemimpinan Satrio Sumantri Brojonegoro. Di antaranya terkait demo pegawai di lingkup Kementerian Dikti Saintek atas tuduhan tindakan pemecatan secara sepihak PNS dan sikap arogan Satrio di Kementerian Mendikti Saintek. Kontroversi lainnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP yang disebut akan terdampak efisiensi turut menjadi sorotan. KIP kuliah akan dipangkas Rp1,31 triliun dari pagu awal Rp14,46 triliun. Namun belakangan disebut pengurangan anggaran KIP kuliah dibatalkan. Tim Liputan melaporkan. Seorang wanita menangis histeris saat 2 anaknya yang bermain di perkebunan sawit tewas tenggelam di kolam bekas galian di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Fokus Pagi segera kembali. Cemburu menjadi pemicu 4 warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terlibat carok atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam pada Rabu siang. Ya, ini pemirsa, akibatnya 1 orang tewas sementara 2 orang lainnya terluka. Rohman, warga Probolinggo, diamankan polisi setelah terlibat dan diduga menjadi dalang terjadinya carok bersama 3 warga lainnya.
Akibat pertikaian menggunakan senjata tajam, 1 orang tewas. Sementara 2 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka parah. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 bilah senjata tajam di lokasi perkelahian dan juga di rumah pelaku. Warga menduga cemburu menjadi pemicu terjadinya carok. Sementara itu petugas masih mendalami penyebab terjadinya perkelahian maut itu. Korban pada saat kejadian ada di ladang, sedang mupuk ya tadi. Ada jagung, kemudian didatangi oleh beberapa pelaku. Langsung disebutkan gitu ya. Terkait peristiwanya nanti masih kita dalami. Oke, terima kasih. Di informasi lain, 2 anak balita kakak beradik tewas tenggelam di kolam bekas galian areal perkebunan sawit di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, kedua korban sempat bermain sekitar galian saat ibunya sibuk mencari bahan pembuatan sapu lidi di areal kebun sawit. Keluarga dan kerabat histeris saat jasad kakak beradik ditemukan warga di kolam bekas galian area perkebunan sawit Afdeling 5, PTPN 4 Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sang ibu bahkan tak sadarkan diri. Ia tak menyangka niat membawa 2 buah hatinya untuk mencari bahan baku pembuatan sapu lidi justru berujung maut. Insiden bermula Selasa pagi. Korban berusia 3 tahun dan 4 tahun sengaja dibawa ibunya ke kebun sawit karena tak ada yang menjaga di rumah, sedangkan suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Di tengah kesibukan mencari pelepah daun sawit, 2 anaknya yang bermain menghilang hingga akhirnya ditemukan tenggelam. Awalnya tahu mungkin naluri seorang ibu lah. Melihat ada mainan plastik lah. Mainan plastik itu seingat si ibu kalau itu memang mainan anaknya tadi yang dipakai. Maka dari penemuan aqua tadi itulah maka diselamilah kubangan tersebut. Kedalaman sendiri? Kurang lebih 1 meter lebih lah, 1,5 meter lebih lah. 2 jasad bocah balita sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum Muslim Ayak Pain, Rantau Utara, Rabu siang. Tuti Aleweh Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di informasi lain, pemirsa, sebuah sepeda motor dan mobil pickup tertabrak kereta di pintu perlintasan Stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur. Ya, akibatnya 1 orang tewas, sementara 2 orang lainnya terluka. Mobil pickup muatan tabung gas ini ringsek tertabrak kereta kargo di pintu perlintasan kereta Pondok Jati, Jakarta Timur, Rabu malam. Tak hanya itu, sebuah sepeda motor yang turut terlibat dalam kecelakaan juga rusak berat. Akibat kecelakaan, seorang remaja tewas. Peristiwa terjadi saat 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan itu berada di tengah perlintasan kereta karena terjebak macet. Tiba-tiba datang kereta kargo dan menabrak 2 kendaraan tersebut. Sopir dan kernet mobil pickup terluka, sementara seorang remaja pemotor tewas. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pasca kecelakaan, lalu lintas di lokasi kejadian sempat ditutup. Petugas mengalihkan arus lalu lintas selama proses evakuasi mobil pickup dan tabung gas yang dibawanya. Terkait kasus ini, polisi akan memeriksa masinis untuk dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan. Ya, kita turut berduka terkait dengan adanya korban. Ada 1 korban meninggal dunia, saat ini sudah kami evakuasi ke RSCM. Terus 1 lagi korban meninggal, 1 lagi korban luka sudah dievakuasi juga ke RSCM. Kami saat ini bergabung dengan PT KAI sedang klarifikasi terkait dengan sarana dan prasarana di tempat ini. Ada beberapa gas yang belum kita evakuasi, tapi sudah di tempat aman dan sebentar lagi akan diambil alih pemiliknya. Polisi juga akan berkoordinasi dengan PT KAI lantaran di perlintasan Stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur kerap terjadi kecelakaan kereta. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, beberapa hari ini ramai nih rekaman video amatir saat ada rombongan pengunjung ini nekat turun dari mobil dan mendekati satwa flamingo di dalam Taman Safari di Bogor, Jawa Barat. Ya, padahal papan peringatan menunjukkan kalau wilayah itu adalah area terlarang untuk pengunjung turun dari mobil. Inilah video yang sedang ramai di media sosial.
Iya, pengunjung Taman Safari terdiri dari satu keluarga, yaitu ibu-ibu hingga anak kecil, nekat turun dari mobil di area kandang flamingo demi berfoto dan menghampiri satwa. Padahal, papan peringatan agar pengunjung tidak turun sudah terpampang. Meski flamingo bukan termasuk binatang buas dan jaraknya terpaut 2 km dari kandang singa, aturan sengaja dibuat pengelola untuk memastikan keselamatan pengunjung dan satwa. Kita sudah mencari atau mendalami siapa itu pengunjungnya, nomor teleponnya di mana, dari daerah mana, plat nomornya ada, dia membeli tiket di mana, itu juga sudah kita ketahui. Buntut insiden, pihak Taman Safari sudah memblacklist atau melarang masuk 7 pengunjung asal Sukabumi, Jawa Barat itu. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Aduh, itu berbahaya sekali padahal ya. Kita ketahui sendiri ya, namanya Taman Safari itu kan tidak ada kandangnya, tidak ada pagar yang menghalangi antara hewan dan manusia pengunjungnya. Itu bahaya banget, Indah. Iya benar, dan jadi jangan sampai menyepelekan peraturan yang sudah tertera ya pemirsa. Oke, kita kembali ke informasi lain. Ini beragam cara dilakukan dalam menyongsong bulan suci Ramadan di berbagai daerah. Ya, ini ada yang menggelar acara nikah massal dan sadranan, bahkan ada pula yang memindahkan bangunan fasilitas ibadah. Sejumlah bapak-bapak di desa Sarahmane, Merah 2, Pidijaya, Aceh semangat menarik menasah atau bangunan yang biasa digunakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Unik ya, pemindahannya dilakukan secara tradisional menggunakan kayu sebagai roda di bawah bangunan, jadi tidak roboh saat ditarik. Bangunan dari kayu ini merupakan balai desa yang juga digunakan tempat ibadah. Meski tidak digunakan lagi, keberadaan menasah akan tetap dilestarikan. Sebagai gantinya, telah disiapkan bangunan yang lebih layak siap menampung umat muslim beribadah di bulan suci. Sementara itu, untuk menyambut Ramadan, warga di desa Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi sadranan. Baik warga muslim maupun Nasrani saling bergotong royong memikul tenong berisi jajanan. Ini sekaligus jadi wujud toleransi antar umat beragama. Ratusan warga berkumpul di lereng Gunung Merapi dan Merbabu memanjatkan doa bersama. Dilanjutkan, makan-makan aneka kudapan dalam tenong sebagai bentuk rasa syukur. Nah, yang menarik ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sukacita menyambut bulan Ramadan diwujudkan dalam acara nikah massal. Di sebuah kafe kawasan Kapanewon Patuk, 7 pasangan mengucap janji sucinya bersama. Panitia menanggung semua fasilitas termasuk menyediakan mahar, cincin, dan kurma. Dengan mas kawin cukup istimewa, ada seperangkat alat sholat, cincin, dan kurma. Kenapa digunakan kurma? Karena kurma ini sebagai simbol dan penyempurna ibadah di bulan suci Ramadan ketika berbuka dan sahur, logikanya seperti itu. Dengan tagline, lebaran wis bojo guys. Gak hanya itu, mereka juga dapat voucher bulan madu. Wih, beruntung sekali ya para pengantin. Jadi punya gandengan baru nih buat lebaran. Tim Liputan melaporkan. Menteri PKP Marwarar Sirait didampingi Mendagri Tito Karnavian menggelar mediasi terkait penutupan jalan tembusan di kawasan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta kepada pengembang perumahan Pantai Indah Kapuk untuk membongkar tembok dan juga mengangkat batu kali yang menghalangi akses warga. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta penjabat Gubernur Jakarta melakukan mediasi antara warga dan perusahaan pengembang perumahan Pantai Indah Kapuk. Usai mediasi, Menteri PKP, Mendagri, dan PJ Gubernur Jakarta meninjau langsung tembok sepanjang 47 meter dan tumpukan batu kali yang dipermasalahkan warga. Bahkan Ara dan Tito harus melintasi ilalang untuk melihat lebih dekat tembok serta tumpukan batu kali. Dalam kesempatan itu, Marwarar Sirait kembali menegaskan agar batu penghalang akses jalan segera dibongkar. Dan saya sudah laporkan kepada Presiden Prabowo kemarin bersama Pak Mendagri. Jadi kita jangan hanya sebagai negara membuat aturan, membuat hukum, tapi kita harus menegakkan hukum. Dan kita tidak boleh konflik interest. Walaupun kawan kita, walaupun saudara kita, saya belajar dari Presiden Prabowo menegakkan aturan kepada siapapun. Memberikan kebenaran dan keadilan kepada siapapun dengan berani. Siapapun yang bersalah, tapi sesudah diklarifikasi di proses, ya hukum harus tegakkan. Bahkan kepada teman sekalipun, kepada saudara sekalipun.
Itulah konsekuensi menjadi pejabat negara. Dan saya siap untuk melakukan itu. Marwarar juga menyatakan akan mengawasi proses pembukaan tembok yang menghalangi akses jalan warga. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Belasan rumah tidak layak huni milik keluarga miskin di Serang, Banten akan diperbaiki oleh Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar. Ya, perbaikan rumah merupakan bentuk kepedulian pemirsa dan juga kerjasama dengan Kementerian Sosial. Inilah keteduhan desa Talaga Mancak, Serang, Banten. Namun di balik keteduhan alamnya, tersimpan banyak cerita kehidupan yang menyedihkan. Sebagian besar warganya hidup serabutan, seperti mencari pasir di sungai, bekerja di industri bata merah. Sebagian besar lainnya bercocok tanam. Makin ke dalam permukiman dengan mudah didapati kehidupan warga yang sederhana. Beberapa di antaranya bahkan hidup dengan tempat tinggal yang tidak layak. Seperti rumah yang dihuni Hasanah dan ibunya. Puluhan tahun mereka tinggal di gubuk yang mirip kandang karena kemiskinan yang mendera. Udah berapa lama tinggal di sini? Udah hampir 30 tahunan. 30 tahun? Iya. Jadi kenapa ibunya nggak mau pindah? Orang punya tinggal bapak. Oh, jadi selama ini tinggal di tempat ini? Iya, asli punya tinggal bapak. Kesedihan lain tergambar dari pria bernama Samun yang 40 tahun tinggal di rumah ini. Tidak ada pilihan lain bagi Samun yang bekerja sebagai buruh bangunan. Kemiskinan orang tua yang menurun menjadi faktor ketidakberdayaan Samun untuk bertempat tinggal di rumah kayu yang sangat tidak layak. Ya karena nggak punya uang, jadi ya terpaksalah seadanya gitu. Di sini tinggal sama siapa? Sama orang tua. Kalau diperbaiki ya alhamdulillah ya, senang lah. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar dan Kementerian Sosial serta Kepedulian Pemirsa akan memperbaiki belasan rumah tidak layak huni di kawasan Desa Talaga Mancak, Serang, Banten. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri. YPP hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Serang, Banten. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Fokus Pagi, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Yudita. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.